Selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita saat ini dapat bersekutu bersama dalam persekutuan raya yang dilaksanakan petang ini. Saya ingin mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita membuka persekutuan raya ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur jikalau kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan raya yang dilaksanakan secara online ini. Kami bersyukur, kami boleh memuji nama Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga boleh menaikkan doa-doa kami. Kami saat ini ingin menyerahkan persekutuan raya pada petang hari ini pada tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau juga yang mengurapi hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman, Pendeta Didik. Biarlah apa yang disampaikan dapat menguatkan kami dan juga dapat mengingatkan kami mengenai makna Paskah bagi gereja. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan persekutuan raya pada petang hari ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Didik dari GKMI Winong Pati
dengan tema makna Paskah bagi gereja. Mari kita persiapkan hati kita dengan mengangkat sebuah pujian oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya persilahkan Pendeta Didi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama bertemu dalam satu persekutuan raya GKMI Kudus. Saya berterima kasih kepada majelis dan juga hamba Tuhan di GKMI Kudus ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa ikut menikmati
persekutuan raya di KMI Kudus ini dan memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan di kesempatan sore hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah makna Paskah bagi gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan ini, mari saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hari-hari ini kami peringati akan kematian dan kebangkitan-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah di sore hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Dan kini waktunya bagi kami Tuhan untuk bersama mengarahkan hati dan diri kami kepada kebenaran firman Tuhan. Kami bersama mau belajar akan firman-Mu, agar hidup kami boleh semakin diperlengkapi dengan firman-Mu itu. Dan dengan demikian kami juga terus belajar menjadi umat Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini. Namun kami pun menyadari bahwa setiap kami ada dalam keterbatasan diri. Baik hamba-Mu yang akan berbagi, menyampaikan firman-Mu, maupun juga setiap kami yang ada di rumah dan kami mendengarkannya. Oleh karena kami memohon kepada-Mu Bapa, biarlah kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami, maka kami dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami apa yang kami pelajari firman Tuhan di kesempatan ini. Hamba yang akan menaburkannya, Tuhan urapi sehingga mulut, lidah, dan bibir hamba boleh memperkatakan firman Tuhan dengan baik. Sementara setiap kami yang mendengarkannya, urapan Roh Kudus-Mu juga memampukan kami dapat mendengarkan dengan baik, membuka hati dan diri kami sepenuhnya untuk semakin diperkaya, dibekali dengan sabda firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum lebih jauh saya berbagi akan firman Tuhan, dan saya ingin mengawali dengan, saya ini punya dua gambar Bapak Ibu. Ya, saya menunjukkan kepada Bapak Ibu, ini gambar apa kira-kira, nanti coba silahkan ditebak begitu ya. Ini kira-kira gambar apa menurut Bapak Ibu dan Saudara. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Coba dimatke dulu. Nah, dilihat ini kira-kira gambar apa ya? Oke. Sudah mulai menemukan kira-kira gambar apa? Ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menemukan atau melihat, oh ini adalah gambar orang pacaran Pak. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang, wah, tidak setuju. Wah itu bukan orang pacaran, mana orang pacaran? Itu tuh gambar bayi. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin tunjukkan kira-kira sesungguhnya gambar apa ini ya? Bagi Bapak Ibu yang melihat ini adalah gambar orang pacaran, saya yakin pertama fokusnya pasti ada di sini. Ya, gambar ini adalah gambar orang pacaran, cowok cewek ini ada di sini. Ini kemudian semacam danau begitu ya. Ini ada tumbuh-tumbuhan semacam pulau kecil di seberang danau sana. Ini ada ya bebatuan atau kayu-kayu yang ada di sini, dan ini ada pohon ya. Nah, ini ada pohon-pohonan yang rindang sampai ke sini. Itu Bapak Ibu yang melihat gambar ini sebagai gambar orang pacaran di tepi danau begitu. Tapi saya yakin juga ada yang bisa melihat ini sebagai sebuah gambar bayi. Loh, kok bisa? Mana nih gambar bayinya nih? Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bisa menemukan ini adalah gambar bayi. Kalau melihatnya begini,
Ini bukan orang pacaran nih sesungguhnya. Ini adalah pantat bayi ini ya, ini pantat bayi. Pantat bayi, ini kaki, jari-jari kaki nih. Ya. Dan ini lutut, dengkulnya ini. Ini perut. Kemudian kalau lihat dari sini, ini kepalanya ini. Kepala bayi, ini matanya. Ya. Dan ini tangan, dua tangannya. Iya, jebulnya ya, ini gambar bayi. Ternyata jebulnya juga ini gambar orang pacaran. Nah kalau tanya yang benar yang mana Pak? Ya loro-lorone benar, semua ada di sini. Nah satu lagi Bapak Ibu, ada gambar yang Bapak Ibu juga bisa melihat, coba. Ini kira-kira gambar apa ini? Ya, yang kedua ini, coba dilihat. Kira-kira gambar apa? Di Matkes Delok. Sebentar coba lihat. Oke. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang melihat ini sebagai gambar orang tua. Nenek-nenek Pak ini. Tapi mungkin ada yang melihat, itu bukan nenek Pak. Itu gambar wanita cantik. Yang masih muda, cantik, lentik. Nah ini yang benar mana ini? Nenek tua atau gambar cewek muda yang cantik? Saudara, bagi saudara yang melihat ini sebagai gambar nenek tua, pasti melihatnya begini. Ini dagu, ini mulut. Ini adalah hidung. Dan ini ada bulu mata, dan kemudian ini rambutnya. Itulah nenek tua. Ini dagu, ini hidung, ini mulut. Sementara saudara yang melihat ini sebagai gambar cewek yang cantik masih muda, pasti membayangkannya ini tuh bukan mulut, ini tuh leher, ya, ada semacam sialnya begitu leher, ini naik, baru inilah dagunya, dagu cewek yang cantik, ya. Ini pipinya, ya, tulang pipi itu, dan ini hidungnya. Ini ada lentik matanya, dan ini adalah telinganya. Jadi inilah cewek yang masih muda, agak miring gini memang wajahnya, ya. Nah saudara, mana yang benar? Nenek tua atau cewek cantik yang muda? Dua-duanya benar. Kok bisa? Iya. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kalau tadi tema yang diberikan kepada saya itu makna Paskah bagi gereja, berbicara tentang apa ya, kemudian makna Paskah itu jujur harus diakui, maknanya bisa beragam, tidak tunggal makna Paskah itu. Nah, tinggal bagaimana sudut pandang tentang Paskah itu sendiri. Seperti gambar ini tadi, kelihatan gambarnya satu, tetapi karena sudut pandangnya berbeda, setidaknya kita tadi bisa melihat itu ada dua gambar. Orang bisa melihat sebagai gambar nenek tua atau cewek yang masih muda. Orang bisa melihatnya sebagai orang pacaran di pinggir danau, atau juga bisa dilihat sebagai bayi yang ada di situ. Sama, ketika kita mencoba memaknai Paskah, sesungguhnya ada banyak keragaman makna bisa di sana. Oleh karenanya saya pun harus jujur mengakui bahwa sekarang ini lebih kepada saya berbagi dari apa yang saya pahami, saya kenali dari sudut pandang saya tentang Paskah itu, dan bisa jadi berbeda dari Bapak Ibu atau hamba Tuhan yang lain. Pak Erik bisa jadi punya sudut pandang berbeda makna Paskah bagi gereja. Pak Tim punya sudut pandang yang berbeda. Kemudian Pak Moses dan teman-teman yang lain bisa punya sudut pandang yang berbeda. Tetapi sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan satu dengan yang lain. Yang benar sudut pandangnya siapa ini? Tidak perlu. Karena apa? Karena sesungguhnya malah bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah itu di awal saya kira Bapak Ibu kita perlu memahami, kita bicara tentang makna Paskah, pemaknaan itu bisa beragam.
bisa saling memperkaya satu dengan yang lain, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul, kalau temanya makna Paskah bagi gereja, pertanyaannya, apa itu Paskah? Apa itu Paskah? Kok kita ingin mencoba memaknai Paskah itu? Nah, saudara, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Jumat ya. Hari Jumat yang lalu saya kedatangan tamu. Ada orang yang berkunjung ke rumah saya tinggal di Pastori, GKMI Winong. Ada yang berkunjung ke tempat saya, seorang sahabat saya, tapi tidak sendirian. Sahabat saya ini seorang ustadz. Bahkan boleh dikatakan sekarang karena beliau sedang merintis pondok begitu ya. Ya Pak Yai begitu. Santri-santrinya kalau manggil dia I. Nah, Pak Yai ini datang bersama dengan beberapa santrinya hari Jumat itu malam, ya datang ke Pastori, dan ternyata maksud dari kedatangan mereka ke rumah saya itu, ke Pastori itu, mengucapkan selamat Paskah. Ya, memang kami sudah sangat terbiasa kalau Lebaran ya pasti saya ke sana, ya Natal beliau pasti datang ke Pastori, Paskah juga demikian. Hari-hari raya pasti kami saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Nah, saudara, malam itu dalam ya pembicaraan kami, bicara ngalor ngidul, sampai kemudian para santri itu tanya memang, "Loh Pak, Paskah niku nopo sih Pak? Paskah itu apa sih? Kok diperingati oleh saudara-saudara yang Kristiani?" Wah, saudara, ya memang sudah biasa sih. Kami ini saling bertanya tentang, kalau saya tanya tentang teman-teman Muslim, mereka tanya tentang kekristenan apa, itu sering kali begitu. Mereka tanya sekarang tentang Paskah. Paskah itu apa sih begitu? Maka harus jujur diakui, ketika kita bicara tentang Paskah, maka kecenderungan secara umum kita orang Kristen, jemaat, itu akan berbicara tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah ada kecenderungan bagi kita sekalian kemudian dikaitkan dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi saudara, kalau kemudian Paskah itu menjadi bagian dari sebuah rangkaian kegiatan yang secara kalender gerejawi ya sekarang kita kenal dengan sebutan masa raya Paskah. Ya, kan ada Rabu Abu, kemudian Minggu Prapaskah 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Nanti di Prapaskah yang ke-6 itu kita sebut dengan Minggu Palmarum. Kemudian ada Kamis Putih, ada Jumat Agung, ada Sabtu Sunyi, baru kemudian minggunya Paskah. Jadi Paskah sebagai sebuah momen di mana kita memperingati akan kelahiran, kebangkitan Yesus. Nah, saudara, kalau kita mencoba melihat di dalam Alkitab, menarik saudara, karena kalau sekarang kita bicara bahwa Paskah itu memperingati kebangkitan Yesus, maka ternyata sebelum Yesus bangkit itu Paskah itu sudah ada dan itu dicatat di dalam Alkitab. Misalkan kalau kita baca ya Bapak Ibu di dalam Lukas 2 ayat 41. Di sana itu dituliskan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ini kan kisah ya, konteksnya itu ketika Yesus berumur 12 tahun itu loh. Kemudian tertinggal di Bait Allah. Nah, dituliskan salah satu teksnya tadi, tiap tahun ternyata orang tua Yesus itu pergi ke Yerusalem di hari raya Paskah. Kemudian juga misalnya Yohanes 18 ayat 39, ini masih dekat dengan masa-masa Paskah yang sekarang kita rayakan begitu ya. Yohanes 18 ayat 36 ayat 39 dituliskan di sana,
Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Nah, saudara, kalau ini teksnya, ini konteksnya itu ketika Yesus diperhadapkan kepada Pilatus. Pilatus tidak menemui kesalahan Yesus, maka kemudian dia cuci tangan. Wah, ini tidak ada kesalahan ini. Tetapi ya, dia katakan, pada kamu kan ada kebiasaan setiap Paskah itu membebaskan seorang. Nah, tadi. Jadi ternyata Paskah memang sudah ada, dirayakan sebelum kebangkitan Yesus. Bahkan saudara, kalau kita melihat di Perjanjian Lama pun sudah ada itu, Paskah itu. Saudara bisa baca nanti dalam Keluaran 12. Ya, di sana akan berbicara tentang Paskah. Misalnya saja Keluaran 12 ayat 24 sampai dengan 27 misalnya begitu. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan. Ada Paskah sudah di Perjanjian Lama. Ulangan 16 ayat 1 dituliskan, ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu. Sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Jadi kalau kita melihat di dalam Alkitab, Paskah ternyata terkait dengan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Paskah itu dalam bahasa Ibrani dituliskan sebagai Pesach, yang berasal dari kata kerja yang artinya melewatkan. Ini menunjukkan kepada kita yang mengarah kepada satu peristiwa di dalam Keluaran 11 sampai 12, di mana waktu itu bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir oleh Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara mereka dilewatkan, dilepaskan, dibebaskan dari yang namanya tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung. Jadi saudara, Paskah ini erat sekali dengan kehidupan orang-orang pada zaman Alkitab. Sudah ada di sana. Bahkan hal terkait dengan Paskah ini diatur sedemikian rupa, misalnya tentang siapa yang boleh ikut Paskah, apa saja yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan. Oh, itu ada. Saudara nanti bisa baca misalnya di dalam Keluaran 12 ayat 43 sampai dengan 51. Saudara kan menemukan di sana ya tentang Paskah itu sendiri. Jadi boleh dikatakan kalau kita bicara tentang Paskah, Paskah itu bisa mengingatkan pada peristiwa kebangkitan Yesus. Dalam Alkitab, Paskah, khususnya dalam Perjanjian Lama, itu memang mengingatkan pada peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, itu Paskah setidaknya, secara garis besar demikian. Nah sekarang kalau tema kita tadi adalah makna Paskah bagi gereja, maka pertanyaan selanjutnya kan, apa itu gereja kalau gitu? Nah, apa itu gereja? Nah, sedikit aja saudara, tentang apa itu gereja. Saya mencoba melihat dari buku Aku dan Aku, kan buku yang menjadi pegangan bagi kita dalam menyelenggarakan katekisasi gitu ya. Di buku Aku dan Aku itu dituliskan, ke Aku dan Gerejaku begitu ya, dituliskan demikian. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja. Dalam bahasa asli Alkitab atau bahasa Yunani adalah eklesia. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kehidupan yang gelap
kepada terangnya yang ajaib. Ya, menunjuk 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi gereja itu dilihat sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Gereja adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena dengan demikian dia keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Nah, dituliskan juga kemudian begini, gereja yang kelihatan adalah gedungnya dengan nama organisasinya. Jadi saudara, gereja memang bisa dimaknai sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah keluar dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Orang-orangnya, titik tekannya ada di situ. Oh, bisa. Tetapi juga gereja kadang-kadang kemudian dipahami sebagai gedungnya, sebagai organisasinya, sebagai denominasinya, misalnya begitu. Nah, kalau kita kemudian mau melihat di Indonesia lah, taruh begitu ya, denominasi yang ada di Indonesia ini, waduh, dah gak kepetung, bukan hanya puluhan, tapi ratusan Bapak Ibu. Banyak sekali, beruh orang bilang itu. Denominasi gereja yang ada, organisasi yang ada di Indonesia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kalau kemudian kita ini berbicara tentang makna Paskah bagi gereja, maka kita akan lebih melihatnya sebagai sebuah pemaknaan atas Paskah itu bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib itu. Bagaimana saya dan saudara, bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya mencoba memaknai Paskah bagi hidup kita. Dan di kesempatan petang hari ini, secara khusus tentunya Paskah yang kita lihat lebih kepada Paskah dalam konteks peristiwa kebangkitan Yesus. Bagaimana kita memaknai kebangkitan Yesus itu bagi hidup saya dan saudara, bagi hidup kita sekalian sebagai gereja Tuhan. Nah, saya ingin berbagi di kesempatan ini terkait dengan Paskah kebangkitan Yesus ini, apa yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Di mana teks Alkitab di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini diberi judul oleh LAI itu perjalanan ya menuju ke Emmaus. Nah, saya ingin mengajak kita bersama-sama mencoba belajar memaknai Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus itu dari kisah perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus yang dilakukan oleh dua orang pengikut Yesus. Satu di antaranya bernama Kleopas, yang satu memang tidak disebutkan siapa namanya, yang tertulis di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita perhatikan kalau kita mencoba melihat kembali akan firman Tuhan yang ada di dalam Injil Lukas 24 tadi, kisah perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus ini. Saudara, perjalanan ini tentu tidak mudah, ya. Perjalanan yang cukup panjang, karena dituliskan di sana jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil, ya, jaraknya 7 mil. Dan di dalam perjalanan itulah dikisahkan dua pengikut Kristus, Kleopas salah satunya, berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Tetapi menarik karena pada awalnya mereka tidak mengenali kalau yang ada bersama dengan mereka berjalan bertiga itu adalah Yesus. Saudara, konteks pada waktu itu yang ada dalam diri dua murid ini, dua orang pengikut Yesus ini, saya kira mereka itu sedang ada memang dalam situasi kehilangan. Mereka sedang ada dalam rasa kehilangan,
bahkan ada 2 kehilangan yang mereka rasakan itu. Nah, ada 2 kehilangan. Yang pertama saudara, mereka itu kehilangan figur atau panutan secara fisik. Yesus sebagai panutan mereka itu kini sudah tidak lagi bisa bersama-sama dengan mereka secara fisik. Kehilangan kebersamaan dengan Yesus. Itu bisa kita baca misalnya di dalam Lukas 24 tadi ayat yang ke-20. Dituliskan di sana, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Nah saudara, Yesus itu digadang-gadang sebenarnya untuk menjadi pemimpin, bisa membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Romawi yang saat ini sedang terjadi. Apalagi Yesus sudah melakukan banyak mujizat yang hebat dan luar biasa itu. Maka mereka semakin melihat, oh ini loh figur yang akan membawa kita bebas. Tetapi ternyata dituliskan tadi, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin itu telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, disalibkan. Dan itu sudah terjadi. Dengan demikian kan Kleopas ini sudah kehilangan figur. Tidak ada lagi nih yang akan bisa membebaskan. Sudah mati, sudah disalib. Ada kehilangan dalam diri Kleopas dan temannya. Itu yang pertama, kehilangan yang pertama. Nah kehilangan yang kedua saudara, kalau kita mencoba membaca di ayat 22 dan 23a. Di sana itu dituliskan, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Nah saudara, pertama tadi kehilangan secara fisik sudah tidak bisa ketemu lagi bersama-sama dengan Yesus. Kehilangan panutan, kehilangan figur yang selama ini diikuti. Sekarang mayatnya saja itu tidak ditemukan, tidak ada. Saudara, kita bisa membayangkan seperti apa rasa kehilangannya. Sudah ditinggal mati oleh orang yang dikasihi, sekarang mayatnya saja, jenazahnya saja tidak diketahui ada di mana. Kita bisa membayangkan saudara, seperti apa itu, ya. Wah, tentu semakin memperdalam lagi rasa kehilangan Kleopas dan orang-orang yang selama ini menempatkan Yesus sebagai panutan hidup mereka. Nah, oleh karena itu situasinya selain kehilangan, maka kehilangan itu membawa mereka dalam situasi kesedihan. Kesedihan yang mendalam itu dialami oleh Kleopas dan temannya. Secara fisik, saudara, kita bisa melihat kesedihan mereka itu di ayat 17 dari Lukas 24 ini. Dituliskan di sana, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jelas dituliskan mereka berhenti dengan muka muram, Kleopas ini dan temannya. Kalau dalam terjemahan Alkitab bahasanya sehari-hari, muka muram ini diterjemahkan dengan muka sedih. Mereka berhenti dengan muka sedih. Jadi jelas kehilangan Yesus mati, mayatnya tidak ditemukan, buat mereka muram wajahnya, sedih. Tapi tidak berhenti di situ, saudara. Ternyata kesedihan mereka sungguh-sungguh mendalam, sampai-sampai, tadi saya katakan, saya singgung sedikit, mereka tidak mengenali Yesus. Padahal Yesus ada berjalan bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak mengenali lagi. Ayat 16 itu, dari pasal 24 Injil Lukas. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Seakan ada sesuatu yang menghalangi mereka, mata mereka itu, sehingga tidak kenal kalau yang berjalan bersama dengan mereka itu Yesus. Saudara, kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Jawa, ayat 16 ini dituliskan demikian.
Wong loro mau padha weruh Gusti Yesus. Nanging embuh apa sebabe padha pangkling karo panjenengane. Lah, Saudara, pangkling karo panjenengane, pangkling sama Tuhan Yesus. Padahal mereka berpisah baru berapa hari. Mulai dari kematian sampai kebangkitan. Saudara, orang kita ini tidak ketemu, boleh katakan sebulan, 2 bulan, setahun lah begitu aja. Bisa jadi kita belum pangkling kok ya. Lah, ini baru berapa hari tidak ketemu. Wes pangkling. Saya yakin saudara, ini bukan semata-mata karena kelemahan secara fisikal mata mereka, enggak. Tapi tentu itu karena hati mereka yang memang sedang galau. Hati mereka sedang sedih dengan kesedihan yang begitu mendalam, ditinggal oleh Yesus. Bahkan mayatnya juga tidak mereka tahu. Kegalauan, kesedihan begitu mendalam menutup mata mereka untuk melihat bahwa sesungguhnya Yesus ada bersama dengan mereka. Kadang kan seperti gini toh saudara. Kita ini kalau sedang sedih tenanan, bingung, galau gitu, kacau pikiran ini dikatakan. Kacamata kita cari. Kadang mungkin begini ya. Cari nong di kacamata beli di sini. Atau bahkan kadang kacamata kita pakai aja. Nah, hati ini lagi sedih, pikirannya kayak kacau, balau begitu. Maka kadang-kala kita ini tidak tahu, iya jebule wis tak enggo to iki mau. Ya, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kadang kita ada dalam kondisi dan situasi yang demikian. Dan itu artinya sama dengan para murid. Sedihnya minta ampun. Sehingga Yesus pun ngantek ya, mereka pangkling kepada Yesus. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, para murid kehilangan semangat di dalam hidupnya. Mereka kehilangan kemampuan diri pada akhirnya untuk mengenali apa yang ada di sekitarnya oleh karena kesedihan yang begitu mendalam. Tapi menariknya saudara, bahwa kisah ini tidak berhenti hanya kepada kisah sedih, kisah kehilangan semangat, kegalauan. Karena dituliskan selanjutnya bahwa ketika mereka berjumpa dengan Yesus, maka ayat 32 dituliskan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, perjumpaan dengan Yesus ternyata kemudian mengubahkan hati mereka. Hati yang tadinya sedih, galau, kacau, sekarang menjadi hati yang berkobar-kobar ada dalam diri mereka. Bahkan ini juga kita bisa melihat, berkobarnya hati ini membawa semangat yang baru dalam diri mereka. Sehingga dikisahkan selanjutnya itu tadi, mereka itu baru nyampe di Emmaus, tadi dari Yerusalem ya, sampai di Emmaus. Langsung mereka pengen kembali lagi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menceritakan kepada teman-teman yang lain, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sudah bangkit. Padahal jaraknya berapa tadi? 7 mil. 7 mil itu kalau kita baca Alkitab di bagian akhir itu ada kamusnya begitu ya. 1 mil itu 1 mil itu sama dengan 1,5 kilometer. Kalau 7 mil ya dikalikan aja. 7 kali 1,5, 10,5 kilometer. 10 kilo. Nggak tahu kira-kira sini mana. Mungkin ya kalau dari gereja ini, sini Cekulo mungkin sekitar 10 kilo mungkin ya. Atau mana. Tapi itu jarak yang tidak dekat tentunya. Jika ditempuh waktu itu kita ingat, ditempuhnya dengan berjalan kaki. Tetapi saudara, karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit, hati mereka berkobar-kobar, maka jarak 10 kilo itu tidak ada artinya. Mereka berangkat ya, cancut taliwondo, lah jalan lagi untuk mengabarkan kepada teman-teman yang ada di Yerusalem. Jadi saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya mencoba menangkap makna peristiwa kebangkitan Yesus lewat perjumpaan Kleopas dengan temannya. Berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan setelah Yesus bangkit itu adalah adanya semangat yang baru, adanya kekuatan yang baru di tengah segala kesedihan, keletihan, kelesuan, pikiran yang kacau, di tengah kegalauan hidup yang ada, di tengah keterpurukan. Maka
Paskah itu sesungguhnya membawa semangat baru. Nah, saudara, kini kita akan mencoba melihat, kalau begitu bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Ya. Bagaimana Paskah di tahun ini? Maknanya bagi saya dan saudara apa? Bagi gereja apa makna Paskah di tahun ini? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sadar kita masih ada di dalam masa-masa pandemi. Dan kita pun juga mengakui pandemi ini memporak-porandakan hidup kita semua. Baik kita sebagai gereja secara individual, mereka demikian, sebagai orang percaya, maupun sebagai sebuah komunitas. Kacau balau rasa-rasanya hidup ini oleh karena pandemi yang ada. Saudara, berapa banyak orang yang menangis karena pandemi ini? Berapa banyak orang yang mengalami kesedihan yang hebat dan luar biasa karena pandemi ini? Berapa banyak kematian yang pada akhirnya juga menjadi bagian dari pandemi yang kita hadapi? Saudara, gereja pun juga mengalami situasi yang tidak mudah di tengah-tengah pandemi. Bagaimana kita berjalan di tengah-tengah pandemi yang seperti ini? Saya di GKMI Winong, kami itu didewasakan tanggal 1 November 2019. Kapan pandemi itu dinyatakan mulai mewabah menjadi pandemi? Maret 2020. Jadi Winong itu baru berjalan November, Desember, Januari, Februari, Maret. Baru 4 bulan dewasa, ada pandemi. Baru mulai belajar jalan, sudah ada pandemi. Betapa beratnya bagi kami. Saya yakin GKMI Kudus pun pasti juga mengalami masalah yang tidak mudah ketika pandemi melanda. Kita sebagai pribadi-pribadi, sebagai gereja Tuhan, kita mengalami kesedihan, kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, masalah yang begitu hebat. Bisa jadi pengharapan seakan pudar ketika pandemi ini ada. Nah, disinilah saudara, saya kira kita bisa bersama-sama mencoba memaknai kembali akan Paskah tahun ini. Apa makna Paskah bagi gereja? Apa makna Paskah bagi saudara dan saya? Sebagai orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Paskah, kebangkitan Yesus, sesungguhnya membawa pengharapan bagi kita. Membawa semangat yang baru bagi kita. Membawa kekuatan yang baru bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita bersama-sama memperingati Paskah tahun ini, kiranya membawa kita menjadi orang-orang yang kembali memiliki kekuatan, tidak lokro, tidak hilang pengharapan, tidak putus asa. Karena apa? Yesus bangkit. Sebagaimana Kleopas dan temannya, hatinya berkobar-kobar, maka hendaknya demikian pula. Ketika kita memperingati Paskah ini, mengobarkan kembali semangat dalam hidup dan diri kita untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada ke depan. Kita bersyukur pandemi sudah mulai berbedalah dari dulu ya. Sekarang sudah jauh lebih baik. Tetapi tantangan masih terus ada bagi gereja Tuhan, bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari bersama-sama kita menjadi orang-orang yang tidak larut di dalam kesedihan kita. Kita tidak larut dalam masalah-masalah yang ada. Mari, sebagaimana tadi Kleopas katakan, ketika kita mendengarkan apa yang diajarkan, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Yesus, maka hati itu berkobar-kobar. Maka sesungguhnya ketika hati kita, diri kita tidak terfokus kepada kesedihannya, kepada penderitaannya, tetapi kemudian mengarahkan fokus kita kepada Yesus, kepada firman-Nya, kepada apa yang dibicarakan, apa yang dikatakannya, itu akan menumbuhkan semangat yang baru di dalam diri kita. Itulah saudara, saya kira sore hari yang bisa saya bagikan dikala kita bersama-sama mengikuti persekutuan raya GKMI Kudus ini. Sekali lagi, Paskah bisa banyak sekali maknanya. Ada banyak peristiwa yang bisa kita maknai dalam hidup ini.
saya berbagi kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian saat ini, bahwa sesungguhnya makna Paskah itu membawa kekuatan yang baru, membawa semangat yang baru, membawa kita untuk menjadi orang-orang yang tidak mudah patah semangat. Bagaimana caranya? Arahkan pandangan kita, fokus kita, tidak kepada masalahnya, tidak kepada kesedihannya, tetapi kepada Yesus yang sudah bangkit itu. Arahkan pandangan kita kepada apa yang Tuhan percakapkan, apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan. Sehingga kita akan memiliki kekuatan yang baru untuk melewati hari-hari ke depan dengan berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang ada. Kiranya segenap jemaat GKMI Kudus menjadi jemaat yang sungguh tangguh dalam hidup ini, menjadi jemaat yang tidak mudah ngelokru, memiliki semangat. Paskah membawa jemaat GKMI Kudus mengarahkan pandangannya, hati dan hidupnya kepada Yesus yang sudah bangkit itu, sehingga menjalani hari-hari dalam kekuatan Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pendeta Didi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan mantap bersama Kristus yang telah bangkit. Saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian untuk mengakhiri persekutuan raya pada malam hari ini, yaitu Ada Damai Dalam Jiwaku. Syukur penuh di hati, ku diselamatkannya. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Untuk doa penutup dan berkat, kami persilahkan Pendeta Didi untuk menyampaikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan bersama mengakhiri persekutuan raya kita di kesempatan kali ini. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh menaikkan syukur kami kepadamu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Kami boleh menikmati persekutuan saat ini melalui puji-pujian yang boleh kami naikkan, membawa kesegaran di dalam hati dan diri kami. Demikian pula melalui firman Tuhan yang boleh kami pelajari bersama-sama, yang semakin meneguhkan iman percaya kami. Kami rindu menjadi umat Tuhan
yang semakin teguh di dalam Engkau, tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi, tidak larut di dalam berbagai kesedihan dan kesulitan-kesulitan, namun kami mengarahkan pandangan kami kepadamu, Yesus yang sudah bangkit itu, sehingga sungguh kami senantiasa memiliki semangat yang baru, kekuatan yang baru bersama dengan Engkau. Dan kini Bapa di surga, kami akan mengakhiri persekutuan kami ini. Maka biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan sungguh hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan mengakhiri segala persekutuan ini dengan memohon akan berkat-Mu pula. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Allah. Firman yang sudah engkau dengar, kerjakan itu di dalam hidupmu. Jadilah pelaku-pelaku firman dan terimalah akan berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan dari Allah Bapa, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus, turunlah atas saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Persekutuan raya kita pada malam hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.